Film ini dimulai dengan John yang dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat. Dikisahkan John telah dipenjara selama 4 tahun dari 7 tahun yang harus dijalaninya. Namun karena perilakunya sangatlah baik dan dia merasa bersalah karena telah membunuh seorang pria, maka ia pun mendapatkan pembebasan bersyarat. Dia kemudian dipindahkan ke Seattle dan mendapatkan pekerjaan baru sebagai pekerja konstruksi untuk seorang pria yang tampak seperti orang yang benar-benar bekerja. Malam itu, dia berada di sebuah bar dan melihat pelayan bar dilecehkan oleh beberapa pria pemabuk, dan sebagai pria kesatria, dia kemudian membuat pria tersebut meminta maaf dan kemudian segera mengusirnya. Perilaku model ini berhasil menarik perhatian pemilik bar dan dengan cara itulah dia berhasil mendapatkan pekerjaan keduanya, yaitu sebagai tukang pukul. Suatu hari saat bekerja di lokasi konstruksi, ia kemudian diperlakukan dengan buruk oleh atasannya. Namun sementara itu di bar, dia terus meninju dan menendang pengunjung bar yang mabuk. Hey! Settle down. Lord split you. Tendangannya yang mengesankan ini kemudian membuat seorang pria mendekatinya dan menawarkan John pekerjaan, namun ia menolaknya. I can make some money. Suatu hari saat bekerja di lokasi konstruksi, John kemudian didatangi oleh istri dari pria yang telah dibunuhnya. Veronica kemudian memberitahunya di mana dia menulis untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat dan ia mulai berterima kasih padanya, tetapi dia berkata dia tidak melakukannya karena surat yang telah dia kirimkan padanya. Dia melakukannya karena dia memiliki anak perempuan berusia 8 tahun yang membutuhkan transplantasi jantung. Dan karena dia menyalahkan John karena telah membunuh suaminya, yang mana hal itu memang dilakukannya, maka ia pun menginginkan John untuk membayar biaya operasi sebesar $250.000. John yang memerankan pria yang tampak tangguh dengan hati emas ini kemudian pergi ke kamarnya dan segera menghitung uang yang diperolehnya. Lalu ia menyembunyikannya di lubang angin. Malam itu saat Frankie sang pelayan bar mencoba membuatnya menghitung keberuntungannya, John kemudian bertanya di mana ia bisa menemukan pria yang menawarinya pekerjaan tempo hari. Frankie kemudian membawanya menemui pria itu yang bernama Reno. Ternyata mereka mengelola para petarung untuk sebuah ring pertarungan ilegal. He represents the holy grail of underground fight. Oh, thanks. Ketika dia mengetahui tentang pekerjaan itu, John menolaknya. Reno dan Frankie kemudian mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal dengan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan hingga 6 angka untuk sebuah pertarungan. Tetapi John yang baik hati ini tidak mau. Kembali ke tempat kerjanya di hari yang lain, bosnya yang memiliki prasangka buruk terhadap narapidana kemudian segera memecat John meskipun dia jelas-jelas telah bekerja keras dan jujur. Ironisnya, sang bos menderita serangan jantung saat itu juga dan John menyelamatkan nyawanya ketika para medis datang. Down. Malam itu dia pergi mengunjungi Veronica untuk mengatakan bahwa dia tidak akan mampu membiayai operasi putrinya. Veronica kemudian mulai meneriakinya dan mengeluarkan surat-surat yang ditulisnya dari penjara menawarkan bantuan. Sarah, sang putri, keluar karena semua keributan itu dan dia disuruh kembali ke tempat tidurnya. Sarah malah memperkenalkan hewan peliharaannya kepada John dan seketika itu juga meluluhkan hatinya yang sudah lengket dan dia memberitahu Veronica bahwa dia akan melihat apa yang bisa dia lakukan. John kemudian mengunjungi ring tinju setelah itu dan mampu bertarung dalam pertarungan pertamanya sebagai sub untuk seorang pria yang pingsan.
All right, Okay. let's get it on. Do whatever you gotta do to get yourself ready, okay? Wolfie, you know the rules. I'm assuming the fight starts when you hear the horn. Dia mampu mengalahkan pria lain meskipun setelah mengalami gigitan dan bersikap tenang. Setelah menang, dia kemudian membagi kemenangannya dengan pria yang pingsan itu. You gotta keep tip top. Keesokan harinya saat John kembali dari pelariannya, dia kemudian menemukan Reno dan Frankie di kamarnya. Mereka telah menemukan simpanan uangnya dan mengatakan kepadanya untuk berpartisipasi dalam lebih banyak pertarungan di mana mereka membutuhkan lebih banyak uang. Uang yang seharusnya mereka miliki jika John tidak membagi penghasilannya dengan orang lain. Mereka kemudian pergi dan berbicara dengan seorang pria bernama Diakon yang merupakan seorang investor. Karena John hebat, Reno kemudian menginginkan Diakon memberinya kesempatan. Namun Diakon mengatakan tidak ada yang bisa mempercayai John karena tidak ada jaminan jangka panjang. John meminta untuk berbicara dengannya seorang diri, dan setelah Diakon memberinya analogi religius yang setengah hati, jelaslah bahwa seperti kebanyakan hal dalam hidup, Diakon akan mengambil uang. Reno menggadaikan manset ayahnya untuk mendapatkan uang, dan kemudian mereka mengunjungi seorang pria bernama Nestor. Reno berhutang sejumlah uang kepadanya dan Nestor sudah muak dengan Reno. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya ketika John menyela dan membuat kesepakatan dengannya. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya ketika John menyela dan membuat kesepakatan dengannya, di mana yang kalah akan membayar $10.000. Nestor pun setuju dengan hal tersebut. Dan kita kemudian melihat apa yang seharusnya menjadi petarung hebat antara John dan anak buah Nestor saat mereka bertarung dikelilingi oleh anjing-anjing yang akan menggigit jika mereka terlalu dekat. Bisa dikatakan perkelahian ini sangat menguras tenaga, namun untungnya John menang dan kini mereka memiliki cukup uang untuk menemui Diakon. John kemudian mendapatkan telepon dari Veronica yang namanya tertera di ID pemanggil membuat Frankie bertanya pada John siapakah dia. Apakah kita sudah menyebutnya mengapa Frankie bergaul dengan Reno? Kita melihat dia mengatakan pada John dia melakukannya karena Reno telah menyelamatkan nyawanya. John tampaknya tidak terlalu tertarik dan malah bertanya kepada Frankie apa yang telah digadaikan Reno. Kemudian kita melihat John mengunjungi Veronica di rumah sakit daerah. Sarah sebelumnya baik-baik saja namun pingsan dan kini dirawat. John kemudian mengatakan kepada Veronica bahwa ia sedang berusaha untuk mendapatkan uang untuk operasi Sarah, dan Veronica memberikan kesan terbaiknya sebagai seorang ibu yang berada di bawah tekanan, yang merokok dan minum-minum alih-alih melakukan sesuatu. Selain seorang mantan narapidana yang mengatur uangnya. Kembali ke rumah Reno dan Frankie kemudian menuduhnya telah terbang dalam keadaan buta. Dia menyebut seorang pria bernama Pel dan Reno menyuruhnya untuk mundur dan berhenti, di mana dia baru saja menyingkirkan Nestor dan Trini. Tapi Frankie menyukai John dan mengatakan bahwa dia bukan mesin uang. Reno pun marah dan kemudian mengatakan bahwa John telah membunuh seorang pria dan itulah sebabnya dia dipenjara. Dia bertanya padanya apakah dia pikir dia bisa menjadi salah satu orang baik dan juga bahwa mereka membutuhkannya untuk melunasi hutang mereka. John mendengar semua ini tetapi tidak bereaksi. Kita kemudian disuguhi John yang ikut serta dalam berbagai pertarungan dan memenangkan semuanya. So forget about it, didn't I?
Sementara itu, Reno sedang bermain kartu di luar ketika anak buah Pel menghampirinya dan membawanya keluar. Mereka memberinya pukulan keras dan menyuruhnya membayar $150.000 yang dia hutangkan kepada Pel dalam waktu 2 minggu. Jika tidak, mereka mengancam akan melukai Frankie. Reno kemudian mengatur perkelahian lain dengan anak buah Nestor. Pertarungan berlangsung alot dan John menerima beberapa pukulan. Hal itu membuat Frankie ingin menghentikan pertarungannya. Namun itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi oleh John, dan dengan Reno yang mendesaknya untuk mengamuk, dia kemudian memenangkan pertarungan setelah sebuah pukulan berdarah yang dilayangkan kepada lawannya. What steroid freaks doing here? Have to get really ugly with this guy. Let's go, come on. All right, yeah, yo at 3-2. Can't stop. Kemudian saat mereka merayakannya, John mengatakan bahwa pertarungan tersebut seharusnya menjadi pertarungan 6 angka. Namun Reno mengatakan bahwa mereka masih harus menunggu. John menerima telepon yang tidak jelas dari Veronica dan segera bergegas ke apartemennya. Di sana ia menemukan sepucuk surat yang memberitahu Veronica bahwa donor organ telah menolak permintaannya. Veronica kemudian ditemukan dengan pergelangan tangan tersehat di kamar mandi dan John harus segera membawanya ke rumah sakit. Sementara mereka menunggu, Frankie kemudian bertanya kepada John tentang Veronica dan John menceritakan seluruh kisahnya. Kita juga dapat melihat bekas luka di pergelangan tangan Frankie yang menandakan bahwa Reno telah menyelamatkan nyawanya setelah dia mencoba untuk bundir. John menemui Veronica dan mengatakan bahwa dia tidak boleh menyerah. Dia mengatakan mereka bisa saja memberikan jantungnya kepada Sarah, yang merupakan cara yang tidak masuk akal karena untuk itu dia seharusnya datang ke rumah sakit untuk mendonor dan tidak membiarkan dirinya mati dan pergi begitu saja. John kemudian berjanji padanya bahwa dia akan mendapatkan uangnya. Reno mengatur pertarungan lain untuk anak buah Nestor bertaruh $150.000. Anak buah Pel kemudian memojokkan Reno di kamar mandi dan dia menjanjikan mereka uang setelah pertarungan. Frankie melihat orang-orang itu dan kesal kepada Reno karena tidak memberitahu apa yang dia lakukan. Are you ready for some real? When I give the signal, good luck to both of you. Pertarungan dimulai dan John mengalahkan pria itu, tetapi Nestor ingin pertarungan sampai mati. Namun John menolak dan mengalah. It's harder than that. Frankie bergegas mengejarnya untuk memeluknya, sementara pacarnya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Pel. Dalam perjalanan pulang, John mengetahui tentang uang tersebut dan mengatakan kepada Reno bahwa dia seharusnya memberitahunya. Reno mengatakan bahwa itu bukan masalahnya. Frankie kemudian angkat bicara, mengatakan kepada John bahwa itu adalah hutangnya yang ditanggung oleh Reno. Hidup terus berjalan dan suatu hari ketika sedang makan di sebuah restoran, John melihat sebuah mobil yang berhenti di luar selama beberapa hari. Dia kemudian masuk dan terdorong untuk menemui seorang pria tua yang kaya. Pria itu mengatakan karena John telah menyelamatkan nyawa menantunya, yaitu seorang pekerja konstruksi, dia pun berhutang budi padanya. John mengatakan kepadanya bahwa ia membutuhkan uang untuk transplantasi jantung Sarah dan mendesaknya untuk membayar untuk sebuah pertarungan besar. Ternyata pria itu adalah Pel sendiri.
Ia menawarkan pilihan kepada John di mana ia akan melunasi hutang Reno atau membantu biaya pertarungan John untuk mendapatkan uang transplantasi. Dan John kemudian memilih untuk melunasi hutang Reno. Pada adegan berikutnya, John kemudian mengantarkan Veronica pulang ke rumah dan dia mulai menceritakan kisah hidupnya kepada pembunuh suaminya. Sambil menyalakan sebatang rokok, dia mengatakan bahwa putrinya adalah pencapaian terbesarnya dan dia tidak keberatan untuk memilikinya, di mana dia akan melupakan semua mimpinya yang lain. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tahu John tidak bermaksud membunuh suaminya, di mana itu dilakukan untuk membela diri. Setelah itu, John kemudian pergi mengunjungi Diakon. Dia bertanya mengapa Diakon menceritakan kisah tentang budak yang tak kenal ampun itu kepadanya, tetapi Diakon tampaknya tidak mengerti dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat membantunya. Kembali ke rumah, John berkemas untuk pergi saat Reno datang untuk berterima kasih karena telah melunasi hutangnya. Frankie juga menceritakan kepadanya bagaimana Reno telah membelinya dari Pel dan tetap membayarnya meskipun Pel telah mengantarkannya dalam keadaan setengah mati setelah dia menyayat pergelangan tangannya. Reno kemudian mendapatkan telepon di mana pertarungan Timon dimulai setelah dibayar oleh seseorang yang tidak dikenal dan mereka semua bersemangat. When I get to... Come on, John. John, get your hands up. Going outside of the ring, John. You gotta take it. Focus, baby, focus. Get up. Pertarungan itu ternyata menjadi yang terberat dan ketika lantai arena jatuh ke ruangan bawah tanah, tampaknya John telah meninggal. Namun dengan kondisi yang meragukan, John kemudian bangkit dan bertanya apakah mereka dapat menyelesaikannya. Hey, Dia akhirnya memenangkan pertarungan dan Reno muncul dengan namanya yaitu The Damage. So Inggris. Dia membuat Veronica menjadi donor untuk putrinya dan juga mengembalikan manset ayahnya yang telah dibelikan untuknya dari pegadaian. Ada pelukan yang sangat canggung sebelum mereka mulai berjalan pergi dan semua baik-baik saja di dunia. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan kalian tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye bye. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.